Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-akramin. Wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat, jamaah beserta pengurus atau DKM Masjid Nurul Huda yang dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan juga kepada Al-Ustaz Ali Aliuddin, Al-Ustaz Jumhur, dan juga para segenap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini Pak, majuin. Gambar kecil pecah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita sehat afiat. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita nikmat taufik, yaitu pertolongan dari Allah berupa keringanan langkah hati untuk berangkat ke Masjid Nurul Huda, melaksanakan subuh berjamaah dan juga mengisi waktu antara subuh sehingga syuruk dengan merenungkan beberapa panduan ayat suci Al-Quran, yang mana tema kita di pagi hari ini seputar mengenal tentang perilaku jarimah, kriminal, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan mujrim. Orang-orang yang disebut dengan mujrimun atau mujrimin, pelaku-pelaku kejahatan dan kriminal dalam Al-Quran, yang mana mereka ini Allah Subhanahu wa ta'ala informasikan dalam Quran surah Taha ayat 74, siapa orang yang datang nanti menghadap Allah dalam keadaan menjadi seorang mujrim, belum lagi sempat bertaubat kepada Allah di kehidupan dunia, maka Allah beritahukan, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Dia akan berada, bahagian dia, tempat tinggalnya adalah neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Orang tersebut hidup, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau ada kematian, tidak hidup juga tidak mati. Arti kondisinya begitu mengenaskan, tinggal di dalam neraka jahanam, wal iyadzu billahi min dzalik. Maka dari itu, mari kita belajar untuk mengenal tentang ciri dan perilaku orang-orang mujrim dalam kehidupan dunia, agar kita terjaga dari perilaku jarimah dan agar kita tidak menjadi orang-orang yang mujrim, wal iyadzu billahi min dzalik. Kita buka Quran surah Al-Mutaffifin, surah ke-83 ayat 29, halaman mushafnya 588. Kita mulai dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, sudah ketemu ya halaman di mushafnya? Benar? Sama 588. Sama? Takutnya mushafnya ada beda halaman. Sama ya? Quran surah Al-Mutaffifin mulai ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu innaha ula'i ladallun. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang ciri melalui perilaku orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang mujrim. Allah berfirman, innal ladzina ajramu, sungguh orang-orang yang mujrim itu mereka kanu ada dahulu waktu di dunia, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, mereka yadhhakun, selalu mentertawai, ya, mentertawakan orang-orang yang beriman. Jadi mereka aneh, kok ada orang yang mau beriman kepada Allah, ketawa mereka. Kok ada orang yang mau beriman kepada Muhammad, kok ada orang yang mau beriman kepada Al-Quran, aduh katanya. Jadi tertawa dia. Kalau bahasa Arab apa namanya? Nyinyir ya, suka nyinyir. Ini ciri yang pertama nih. Jadi kalau ada orang yang beriman, mereka malah tertawa, aneh. Kok ada orang beriman? Tuh, begitu. Itu cirinya orang-orang yang mujrim. Nanti perilaku ini akan terus, virus ini, virus jarimah dalam diri seseorang akan terus tambah mengganas sehingga melakukan perbuatan-perbuatan kriminal dan kejahatan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila ada orang-orang beriman lewat bihim di hadapan mereka, yataghamazun, mereka saling mengerdipkan mata, ya, nyinyir atau ngeledek. Jadi mereka sedang kumpul sama mereka nih, ya, kumpul sama orang-orang mujrim ini, tertawa, aneh dan nyinyir kalau ada orang beriman lewat di hadapan mereka. Suka begitu Pak. Ini misalnya di masjid nih, ada orang yang nggak suka ke masjid, yang nggak suka hadir pengajian, itu biasanya kumpulnya sesama mereka. Misalnya di pos, misalnya di mana pinggir jalan. Nah giliran ada orang-orang yang beriman pulang dari masjid, pulang dari pengajian, mereka awas tuh, ada orang soalim lewat, ya, main mata, awas tuh, ada si fulan lewat tuh. Ntar kadang godain deh, baru pulang ngaji baru pulang jamaah ya, bukan main, orang paling bener tuh. Paham gak? Ada kan begitu ya, gambaran orang begitu kan. Nah itu ciri yang kedua dari orang-orang yang nantinya menjadi orang yang mujrim.
Kemudian wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Kalau udah pulang ke rumah tuh, habis dia nggak ke masjid, nggak ikut pengajian juga, nggak senang hadir majelis ilmu, senangnya kumpul sama orang-orang yang nggak ada guna, nongkrong tidak guna, ya, nyinyirin orang-orang beriman. Nanti kalau udah pulang ke rumah, inqalabu fakihin, cerita sama istri gembira dia. Tadi si Fulan tuh, yang so alim itu, ya, pulang dari masjid, kita nyinyirin dia, kita bully dia. Apa nih? Ya, ini ciri orang-orang mujrim. Yang ketiga apa cirinya? Kalau sudah kembali ke rumah, berjumpa dengan keluarga, fakihin. Dia arti fakihin ini gambaran asal maknanya fakihah. Apa namanya? Cuci mulut, buah untuk cuci mulut tuh. Kalau kita habis makan, ada boleh potong ya. Buah potong namanya apa nih? Untuk cuci mulut. Ini gambaran fakihah. Jadi pulang ke rumah, mulutnya begitu juga. Cerita-cerita sama istrinya girang mata. Oh, tadi ada orang di masjid aku godain, ada orang pulang haji aku ledekin. Nah, itu namanya apa? Itu namanya fakihin. Wa idza ra'awhum qalu, kalau mereka melihat orang-orang yang beriman, qalu, mereka suka banget berkomentar. Apa komentarnya? Inna haula'i ladallun. Mereka itu orang-orang tersesat jalan sejatinya. So alim banget. Kayaknya jadi orang paling bener, ngaji mulu, jamaah mulu. Nah, ini gambaran orang-orang mujrim. Kalau melihat orang beriman, mereka komentari itu orang yang tersesat jalan. Tuh, baik. Lalu bagaimana sikapnya orang beriman menyikapi mereka itu? Orang beriman ketika menyikapi orang-orang yang nyinyirin. Kita nih ibaratnya orang yang suka mengaji di masjid, yang Allah berikan taufik untuk suka berjamaah. Ketika menjumpai orang-orang mujrim seperti itu, apa sikap kita? Dalam Quran surah Al-Furqan, Allah berikan sebuah clue, ya, sebuah cara agar selamat dari perilaku buruk mereka. Allah berikan gambaran wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah, hamba pilihan Allah yang Maha Rahman itu punya ciri yamshuna 'alal ardi haunan, berjalan di atas permukaan bumi dengan santai aja. Sikapi dengan apa? Santai. Enggak usah tergopoh-gopoh, enggak usah juga responsif, ya, menyikapi perilaku orang-orang mujrim, orang yang membuli, yang nyinyir. Sikapi dengan cool aja, dengan cool, haunan. Jadi menyikapi dengan cool. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau sampai ada orang-orang yang seperti tadi mengomentari dan kita dengar komentar mereka, jangan kita balas. Cukup qalu salama. Ya khair, selamat, insyaallah selamat. Udah gitu aja. Jangan sikapi dengan apa hal yang bersifat responsif gitu ya. Dia bully, nyinyir, ngapain lu nyinyirin gue? Nah, jangan. Udah, dia nyinyir, mereka mencela, mereka mencaci, cukup salama. Ya khair, assalamualaikum. Udah gitu aja. Qalu salama. Itu gambarannya. Baik. Ini ciri yang bagian dari yang pertama. Yang kedua, ciri orang-orang mujrim itu Allah gambarkan dalam Quran surah Al-Mursalat. Al-Mursalat, halaman mushafnya 581. Nah, mundur lagi. Ya, ini sengaja saya bikin dari belakang biar mudah ya nyarinya. Mundur halaman 581. Baik. Orang mujrim ini Allah sebutkan mereka ini
adalah orang-orang yang mukadzibin. Al-Mursalat ayat 45 dan 46 Allah beritahukan wailun yauma idzin lil mukadzibin kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Allah beritahukan wailun, kebinasaan, wailun, kecelakaan, wailun, kerugian yang besar, yauma idzin, di hari pembalasan ini, bagi siapa? Lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Al mukadzibin ini orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Apa maksudnya mendustakan, Pak? Mendustakan artinya percaya bahwa Al-Quran itu merupakan panduan kebenaran. Percaya kepada Allah, percaya ada hari pembalasan, percaya lisannya, tetapi perilakunya berseberangan dengan ucapannya. Al-mukadzibin ini orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah beritahukan kulu wa tamatta'u qalilan, silakan kalian makan sepuasnya, wa tamatta'u, senang-senanglah sepuasnya. Tapi itu makan dan senang-senang hanya sedikit saja. Qalilan, sebentar. Qalilan, sedikit. Innakum mujrimun, sungguh kalian itu adalah orang-orang yang mujrim. Jadi dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa orang-orang mujrim itu berikutnya cirinya adalah orang yang suka mendustakan ayat-ayat Allah. Ditanya nih, ente percaya nggak, mengimani nggak Al-Quran itu adalah sebaik undang-undang dalam memandu kehidupan manusia? Oh, percaya. Dalam urusan rumah tangga, Al-Quran sebaik-baik panduan, percaya. Dalam bermasyarakat, Al-Quran sebaik-baik undang-undang dalam membuat aturan hidup, oh percaya. Al-Quran itu dalam perusahaan merupakan modul pertama untuk menjalankan kesepakatan di perusahaan, oh percaya. Di kenegaraan, percaya nggak kalau Al-Quran itu merupakan undang-undang yang terbaik dalam mengatur negara dan masyarakat serta bangsa? Oh percaya. Tetapi tidak mau mengamalkannya, tidak mau menggunakannya sebagai apa? Pandu kehidupan. Itu namanya al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Itulah disebut dengan kaum mujrimun. Nah, nanti kalau sudah mulai begitu, sudah mulai mendustakan ayat-ayat Allah, akibatnya mudah sekali membuat aturan ya yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Maka muncullah ideologi non-Quran, ideologi anti-Quran, ada ideologi komunis, ada ideologi ateis, ya, ada ideologi sekuler, yang semuanya intinya ideologi tersebut adalah tidak ingin sejalan dengan aturan Tuhan. Sedangkan Al-Quran adalah ayat-ayat panduan yang berisikan segala keinginan, segala ketetapan, dan segala aturan Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia di alam dunia. Emang kita harus ikutin Quran ya? Haruslah. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan undang-undang, ya, panduan hidup. Sedangkan yang paling mengerti tentang kehidupan siapa? Sang pencipta kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hendaknya kita, harusnya kita, mestinya kita orang beriman ini tidak memiliki panduan dalam kehidupan yang lebih lengkap, lebih indah, lebih komprehensif melebihi Al-Quran. Ini yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Demi mengikuti hawa nafsu, manusia membuat undang-undang sendiri yang berseberangan dengan undang-undang sang pencipta manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ciri kaum mujrim ini, orang-orang mujrim, terdapat dalam Quran surah Al-Muddathir, surah ke-74 ayat 41 hingga 47. Terdapat dalam mushafnya di halaman 576. Silakan dibuka.
Baik, kita baca dari ayat ke-38 hingga ayat 47. Ya. Halaman nusabnya 576. Sudah ketemu, Pak? Ibu sudah ketemu halamannya? Sudah, Bu? Sudah ya? Baik, halaman 576. Allah berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Tuh, perhatikan nih. Allah beritahukan setiap jiwa ini tergadai dengan amal perbuatannya. Setiap manusia, kullu nafsin, setiap orang yang memiliki nafas, saya dan Anda, Bapak dan Ibu, musyahidin dan musyahidat, pemirsa dan pendengar TV Masjid Nurul Huda. Allah beritahukan kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu tergadai dengan amal perbuatannya. Ya, tergadai dengan amal perbuatannya. Kalau orang ngambil pinjaman di Pegadaian, ada nggak jaminannya? Ada. Bisa PPKB, betul, surat tanah atau barang berharga lainnya. Kapan benda itu bisa kita ambil? Kalau sudah kita selesaikan pinjamannya. Maka setiap jiwa kita ini tergadai. Nah, gadaiannya apa? Berupa amal perbuatan kita. Semakin kita berbuat amal buruk, semakin banyak amal buruk kita, maka harapan jiwa kita lepas dari pegadaian jauh. Namun jika kita perbanyak amal saleh, amalan-amalan yang sesuai dengan keinginan dan ketentuan Allah. Jadi amal saleh itu terjemahnya amal baik. Tapi asal makna saleh itu cocok, sesuai dengan sesuatu. Nah, amal yang saleh, amal atau perbuatan yang sesuai dengan yang mengatur amal perbuatan. Siapa itu? Allah. Jadi amal yang saleh itu amal yang sejalan sesuai dengan keinginan Allah. Nah, segala keinginan Allah sudah Allah tuangkan dalam Al-Quran. Rangkumannya dari segala yang Allah inginkan dari hamba-hambanya yang mengaku beriman terangkum dalam Al-Quran pada 89 ayat plus 1. Itu yang Allah inginkan dari orang-orang yang beriman. Allah ibaratnya Allah katakan, aku punya hak dan aku punya kewajiban. Kalian pun punya hak dan punya kewajiban. Hak yang Allah inginkan dan Allah wajibkan pada orang beriman, haknya Allah yang Allah inginkan lalu Allah wajibkan bagi orang beriman untuk menunaikan haknya Allah tuangkan dalam Al-Quran, dan ringkasannya terdapat dalam 89 ayat plus 1 yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu isi ya ayyuhalladzina amanu apa isinya?
segala haknya Allah yang Allah wajibkan untuk kita tunaikan. Lalu apa hak kita? Orang beriman kewajibannya mengikuti panduan ya ayyuhalladzina amanu. Al-Quran terangkum dalam 89 ayat plus 1. Lalu apa hak kita? Allah beritahukan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Buat kita, haknya kita yang wajib Allah tunaikan apabila kita sudah menunaikan haknya Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang Allah ringkas dalam 89 ayat plus 1, maka hak kita atas kewajiban yang ditunaikan dari Allah adalah bi anna lahumul jannah. Buat kita balasannya adalah surga. Tuh. Ya, bisa paham ya? Maka setiap jiwa kita ini rahina, tergadai dengan apa? Dengan amal perbuatan kita. Jika amal perbuatan kita itu saleh, maka kita segera bebas dari pegadaian Allah. Dan bukan hanya bebas, namun mendapatkan bonus berupa balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah gak tuh? Nah, ini Allah beritahukan, illa ashabal yamin, kecuali kelompok-kelompok al-yamin. Diterjemahkan bahasa Al-Quran apa? Terjemahnya kelompok sebelah itu ya, golongan kanan. Iya. Kata-kata yamin ini artinya kanan katanya, yasar kiri. Ini sebuah ungkapan, Pak. Ya, ungkapan biasanya tangan kanan itu digunakan untuk hal-hal yang baik, bersih, bagus. Yang kiri ini untuk yang kotor. Baik. Namun asal kata yamin itu diambil dari kata-kata al-yumnu, artinya berkah. Artinya berkah, artinya sukses, artinya lancar. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang sudah mendapatkan kesuksesan, kelulusan, keberkahan karena sudah melepaskan gadaiannya dengan amal-amal saleh. Mereka ini di mana tinggalnya? Fi jannatin, di taman-taman surga. Yatasaalun, bahkan saling bertanya tentang siapa? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang mujrim, kabar tentang penjahat dan kriminal. Jadi mereka saling berbicara. Bahkan akhirnya mereka berjumpa dengan orang-orang mujrim ini, ya, di mana tinggalnya? Dalam neraka Sakor. Mereka berdialog dengan para penghuni neraka Sakor ini. Masalakakum fi Sakor. Hei, apa yang bisa sebab yang mengantarkan kalian masuk dalam neraka Sakor? Jadi orang-orang mujrim ditanya nih, kok bisa ente kan lu tetangga aneh, satu komplek, apa nih? Ya, satu RT, satu RW, satu bangsa NKRI, kok bisa kami di surga, fi jannat, kalian kok berada dalam neraka Sakor? Apa sebabnya? Apa pasal kalian bisa masuk neraka Sakor? Apa jawab mereka? Qalu, orang-orang mujrim ini berkata, lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia itu orang yang tidak menegakkan haknya salat. Tidak mendirikan salat. Allahu Akbar. Sekalipun boleh jadi dia ngerjakan gerakan-gerakan salat. Jadi begini, Pak. Dalam istilah Al-Quran ini ada namanya, ya, af'alus salah, ada namanya iqamatus salah. Ada namanya ngerjain gerakan salat, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan assalamu alaikum warahmatullah sebelah kanan, assalamu alaikum warahmatullah ke arah kiri. Sempurnanya assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh, assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Itu namanya apa? Gerakan salat, takbir, berdiri, ruku, sujud, baca, ya, ngucap dan lain sebagainya. Itu namanya af'alus salah.
Tapi yang disebut dengan iqamatus shalah, yang mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, mengulang-ulang doanya dengan doa yang berbunyi, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, duhai Tuhanku, ij'alni, jadikan diriku, muqimas shalah, orang yang senantiasa betul-betul menegakkan salat. Tuh, menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, juga anak-anak keturunanku, jadikan mereka orang-orang yang betul-betul menunaikan dan mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, Tuhan kami, tolong perkenankan, terimalah doa kami. Oh, jadi Nabi Ibrahim gak berdoa Rabbi ij'alni musallin, tidak, tapi Rabbi ij'alni muqimas shalah. Lalu apa yang dimaksud dengan iqamatus shalah? Mendirikan bangunan salat. Kapan itu adanya? Kapan itu berlaku? Kalau salat dimulai dengan satu, ya, masuknya waktu salat. Dua, bersuci untuk salat. Ini namanya apa? Untuk melakukan af'alus salah. Begitu assalamualaikum, selesai af'al salahnya. Tapi yang namanya iqamatus salah dimulai dengan takbir, diakhiri dengan masuknya waktu salat yang berikutnya. Oh, bagaimana maksudnya? Ketika assalamualaikum warahmatullah, subuh nih, ya tadi barusan assalamualaikum warahmatullah. Kapan lagi kita salat? Kapan lagi kita salat lagi? Syuruk ya, duha ya. Kapan lagi berikutnya? Zuhur ya. Kapan berikutnya? Asar. Baik. Yang namanya iqamatus shalah itu ada setelah kita salat sampai masuk waktu salat berikutnya, waktu salat wajib maupun salat sunnah. Apa itu? Yang terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Salat itu karena artinya adalah silah, hubungan harmonisasi. Setiap kita salat berarti kita sedang mengharmonisasi hubungan kita dengan Allah. Maka buah dari itu, buah dari silat, selepas kita salat, buahnya adalah silat, hubungan senantiasa bersambung, berkesinambungan dengan Allah. Ini buahnya tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Arti fahsya itu segala perbuatan keji terhadap diri sendiri, orang lain ataupun alam sekitar. Jadi kalau habis sholat nih, pulang dari sini, sholat subuh, pulang, lalu Anda buang sampah sembarangan, berarti Anda baru melakukan pekerjaan sholat, belum mendirikan sholat. Boleh paham nih? Ya, kan suka tuh kita, ya, habis pulang dari masjid, entah bawa makanan, ya, atau mungkin sambil ngerokok, lalu buang tuh sampahnya, sembarangan. Itu tadi baru ngerjain gerakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Pulang dari masjid berjamaah, nipu orang, padahal pulang sholat ini, pulang sholat. Atau boleh jadi di masjid, masih di masjid nih, di mana? Di pintunya, pulang sholat nuker sendal, paham gak nih? Iya, datang dengan sendal jepit yang butut, pulang dengan sendal yang mahal. Punya orang, itu namanya sholat, tapi belum mendirikan sholat.
pejabat misalnya, ya, zuhur isoma, istirahat, sholat dan makan, ya, dah rapi sholat, zuhur, masuk ruang makan, masih ada waktu nih untuk makan siang, janjian dengan orang untuk bikin kesepakatan, kita bikin tender, nanti korupsinya sekian. Apa nih? Baru sholat nih, baru berangkat zuhur, ya, bikin kesepakatan, ya, nanti ada rapat, nah, kita akan bikin markup, uang negara kita ambil sekian buat kita bagi-bagi. Itu namanya apa tadi? Namanya baru melakukan gerakan sholat zuhur, tapi belum mendirikan sholat zuhur. Bisa paham, Pak? Lam naku minal musallin. Dulu kami ini tidak mendirikan sholat, padahal anggota DPR, padahal pejabat, padahal apa namanya, polisi misalnya, ya, dia kelihatan ngerjain sholat, tapi nipu orang, tapi membunuh orang, tapi merusak alam, ya, maka itu orang disebut lam naku minal musallin. Itulah orang-orang yang disebut dengan orang yang mujrim. Apalagi perilakunya, cirinya disebut orang mujrim ini, walam naku nut'imul miskin. Kami dulu di dunia enggak suka ngasih makan orang miskin. Oh, ini nih, ya. Kalau buat dirinya, ataupun buat bergeningnya, ataupun untuk gaya-gayaan antara keluarganya, oh, makan yang paling mahal dicari. Kalau perlu mampir ke tempat ikan apa nih? Ini ikan arwana. Berapa harganya? 25 juta. Red arwana. Ya. 20 juta. Bawa pulang ke rumah buat dipajang, bukan buat dipepes. Oh. Jadi bahkan pepes arwana. Berapa harganya? 25 juta. Keren gak tuh? Orang kaya tuh. Tapi tetangga sebelah miskin, ada yang kelaparan di situ, nggak punya empati, nggak punya perhatian, nggak punya sisi sosial. Inilah orang yang disebut dengan orang yang mujrim. Oh, saya nggak begitu, saya baru sampai level, saya punya gaji masih setengah UMR. UMR DKI berapa sekarang? 4,6. Ya. Dia penghasilan sebulan cuma 2 juta. Tetangga sebelahnya penghasilannya di bawah dia lagi, cuma 1,5 juta. Maka tetangga sebelah ini buat dia miskin. Levelnya miskin karena lebih kurang dari dia. Maka ketika kita nggak punya perhatian untuk memberikan dia makan, maka inilah bibit jarimah ada dalam diri kita. Virus jarimah ada dalam diri kita. Tuh, jadi orang bisa mujrim itu karena nggak punya perhatian dalam memberi makan orang miskin. Tuh. Baik, berikutnya siapa lagi mereka? Orang-orang mujrim ini sampai mereka ditempatkan dalam neraka sakar. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna, ada kami dulu di dunia, nakhudu, senangnya ngumpul untuk ngobrol, kongko, ma'al khaidin, kumpul bersama orang yang suka membincangkan hal-hal yang batil, tidak ada guna, bahkan isinya dosa. Tuh. Yuk ngopi bareng yuk. Oh bagus. Kalau diajak ngopi bareng boleh. Apalagi pakai durian, kopi ketan sama durian. Ya sekali ya. Udah lama nih kita nggak makan ngopi sama durian. Ngopinya gimana sih? Yang disebut dengan bukan khaidin ini, bukan khaud. Ngopi ngobrol perkara iman. Dengan ada temenin ketan sama durian. Nah ini boleh nih ngopi bareng. Yang nggak boleh gimana? Kumpul-kumpul, kongko-kongko, ngobrol berjam-jam, isinya hal-hal yang batil. Tidak ada menambah keimanan, yang ada membuat inflasi iman. Oh,
Iman itu ada inflasinya, ada. Nabi beritahukan al-iman yazidu wa yankus. Iman itu bisa naik, tambah, dan bisa terkena inflasi. Apalagi siap-siap nih 2023 tahun puncaknya resesi. Dan sekarang jaga resesi iman kita. Sekarang udah masuk belum resesi? Udah. Kenapa? Negara kita nggak punya uang cash untuk bayar utang. Berarti kita sudah apa nih? Sudah masuk masa resesi. Tinggal tahun depan lebih gelap, lebih kelam, boleh jadi ada kemarau panjang, ya, boleh jadi krisis pangan dan lain sebagainya. Kalau orang beriman, jika pun terjadi krisis seperti itu, ada nggak solusi dalam Al-Quran? Ada. Kita sudah dibiasakan berpuasa. Kalau sampai terjadi waliyadzubillah, maka ajarkan istri kita untuk mengamalkan sunnah atau ajaran puasa, menahan diri. Arti siam kan puasa, menahan diri dari lapar, menahan diri dari gaya hidup yang mewah, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Tuh, itu namanya apa? Siam. Itu namanya puasa. Baik. Nah, ini ciri berikut dari orang-orang mujrim itu suka, seneng, kongko, ngobrol perkara yang batil bersama sejawatnya. Nah, mudah-mudahan kita bukan bagian dari ini. Kalau jamaah sini saya lihat sih senang ini. Masya Allah senangnya ngopi di Masjid Nurul Huda. Sampai kapan? Sampai syuruk. Ini Pak jujur ya. Huda itu kan artinya hidayah. Hidayah itu petunjuk. Di satu tempat, misalnya komplek perumahan seperti ini, komplek Deplu, ada masjid, berarti ada hidayah di situ. Ada azan berkumandang untuk warga sekitar Nurul Huda, berarti ada hidayah di situ. Ada jadwal pengajian, artinya masjidnya makmur dengan kelas pengajian seperti Ahad pagi ini, berarti di sini ada namanya cahaya hidayah bagi warga sekitar. Cuma ada yang lebih berharga tinggi Pak, yang namanya taufik. Apa namanya? Taufik. Taufik ini hak prerogatif Allah. Kalau hidayah bisa manusia ikut serta. Selain Allah nih, selain Allah bisa ikut serta. Contohnya nih, membangun masjid berarti membina hidayah. Ada DKM berarti namanya ada bangunan hidayah. Tapi yang namanya taufik itu berlevel-level dan itu hanya hak prerogatif Allah. Begini, warga di sekitar Masjid Nurul Huda, RT berapa ini? Nurul Huda 8. Ada berapa kakak? Ada apa? 40 kakak lebih? Anggap 100 kakak. Ketika ada kumandang azan dari Masjid Nurul Huda, kira-kira satu RT ini dengar nggak semua? Satu RT dengar nggak semua? Kedengaran ya? Itu namanya hidayah udah sampai pada mereka. Oh, udah azan subuh, ya. Benarnya apa? Hidayah sudah sampai. Tapi menjemput hidayah, itulah namanya taufik. Tidak semua orang tergerak hatinya berangkat ke masjid sini untuk melaksanakan sholat di Masjid Nurul Huda. Oh, sholat di rumah, itu namanya bagian dari taufik juga, hidayah dan taufik. Tapi ketika di sini ada rumah Allah, azan berkumandang, kita yang mendengar panggilan azan tidak tergerak ke sini, berarti kita tidak mendapatkan taufik untuk menjemput hidayah. Gitu. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, terikat dengan hayya 'alal falah. Maka menjemput al-falah melalui as-shalah itu namanya taufik dari Allah. Nah, level 1 itu ada. Ada lagi berikutnya bagian dari taufik, ada ketika sholat berjamaah, ya, ada orang yang nggak punya keringanan hati untuk duduk sejenak selepas sholat. Ngapain? Berzikir. Oh, perlu berzikir di masjid? Perlu. Kenapa? Menutup dan menambal kekurangan ketika kita sholat.
Bapak, Ibu sadar nggak? Kenapa kita disuruh beristighfar selepas sholat? Saya mau tanya, kaidah meminta ampun itu kapan? Setelah melakukan perbuatan dosa, betul nggak? Yang minta ampun, minta maaf itu kapan? Setelah kita berbuat salah, betul nggak? Ketemu orang, boleh nggak ketemu orang? Astagfirullah ji, gitu nggak? Enggak dong, perjumpaan assalamualaikum. Mau makan, mau minum, ucapnya apa? Astagfirullah apa bismillah? Bismillah. Selepas makan dapat nikmat, ucapannya apa? Alhamdulillah. Betul nggak? Ada musibah, dengar ucapannya apa? Innalillah. Kenapa selepas sholat kok ucapan yang pertama diucapkan adalah istighfar, minta ampun? Kok bukan yang lain? Paham Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Kenapa? Berarti di situ ada sebuah pesan dari Nabi, sholat kita ini banyak kekurangan. Betul Pak? Dalam sholat yang seharusnya kita fokus sama Allah, tapi pikiran kita kemana? Rumah, kemana? Usaha, kemana? Pasar, kemana? Ke banyak hal, betul nggak? Saya pun sama dan Anda semua. Ya, dalam sholat bisa mikirin macam-macam. Kadang yang sebelum sholat nggak kepikiran, ketika sholat muncul. Ntar mau ke sana, ntar mau ke sini, mau ngapain? Padahal Allah mintanya sholatnya hanya untuk Allah. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Tegakkan, dirikan sholat itu demi untuk mengingatku. Jadi dalam sholat itu mestinya kita hanya mengingat Allah, bukan yang lain. Tapi godaannya banyak. Maka habis sholat kita minta ampun kepada Allah. Tuh. Ada orang habis sholat yang harusnya istighfar dulu, baca kalimat tauhid la ilaha illallah la syarikalah dulu, ucapkan Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Bapak, ya, berarti orang ini nggak dapat taufik untuk bersimpuh di hadapan Allah, di rumah Allah sejenak selepas sholat, lalu berdoa selepas sholat, barulah dia pulang pamitan dari rumahnya Allah. Paham Pak ya? Taufik juga. Ini Bapak nih bisa duduk nih sabar nunggu di sini pengajian sampai jam segini nih. Taufik juga nih Pak. Yang lain tahu nggak bahwa hari ini ada pengajian? Yang ikut sholat tadi berjamaah nih, ya, anggap 2 shop ya. Sekarang tinggal 1 shop doang nih. Tahu nggak hari ini ada pengajian? Tahu. Tapi Allah nggak berikan taufik buat dirinya untuk duduk bersabar mendengarkan renungan ayat Allah. Bapak ini yang hadir sini namanya mendapatkan taufik untuk itu. Alhamdulillah nih. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi taufik di sini di pengajian? Ada. Yang nggak dapatkan orang sama-sama ngaji? Ada orang Pak duduk pengajian mulai awal sampai akhir duduk dia tenang, tapi tidur. Ada nggak itu? Orang ngaji ini. Yang lain fokus dengerin pengajian, dia tidur. Udah rapi ngapain ngaji? Bangun. Ngapain? Sarapan di bawah. Nah, nih. Dari mulai awal sampai akhir ngaji dia, tapi tidur. Bukan cerita pahala, bukan. Pahala itu lain sendiri. Ini namanya taufik, pertolongan dari Allah untuk sabar, fokus dengarkan pengajian. Saya mau tanya, Bapak sebagai audien pendengar sama saya mana sabaran? Hah? Mana lebih sabar? Saya apa Anda? Anda lebih sabar dari saya. Paham nggak? Karena mendengar, menunggu itu pekerjaan yang menjenuhkan, Pak. Bener nggak? Saya mau tanya, enakan mana ngoceh sama dengerin? Hah? Enakan ngoceh, gampang, keluar aja begitu. Ya, dengerin, perlu kesabaran. Maka lihat nama Allah di antara sebutan nama-nama Allah yang 99, ya, itu paling sering disebut oleh Allah pertama kali yang Maha Mendengar. Paham nggak? Yang Maha Mendengar. Jadi Allah itu Maha Mendengar.
Karena mendengar itu perlu kesabaran ekstra ketimbang melihat atau berbicara. Tuh. Coba dah nonton, ini namanya nonton ya. Dengar sama melihat. Ya. Kalau tontonannya nggak enak melihat, kuping sabar nggak dengerin? Nggak sabar. Nonton orang nyanyi nih misalnya, penyanyi nggak enak kan denger kita? Banyak suaranya nggak enak, cara tampilan nggak bagus, udah kuping udah nggak betah dengerinnya. Tuh. Ini namanya mendengar. Itu perlu kesabaran. Itu juga taufik dari Allah Ta'ala. Ada lagi nggak? Ada. Puncaknya ketika orang hadir majelis ilmu seperti ini, Pak, taufik terbesar adalah mengamalkan apa yang dia dengar. Tuh. Ini kan pengajian nih. Tadi berapa tema tuh kita sampaikan tuh ya. Subtemanya banyak. Nggak semua dari kita ini, saya pun sekalipun saya menyampaikan ini, ya, selepas ngaji ini dapat taufik dari Allah untuk mengamalkan seluruhnya. Nggak semua dapat, betul nggak? Bisa ngerjain 1 dari 10 udah hebat. Ngerjain 1 dari 10 sudah hebat. Ini tadi ciri-ciri orang-orang mujrim. Waduh, kita paham. Waduh, astagfirullah, jangan sampai saya jadi orang-orang mujrim. Tapi lepas dari sini kadang-kadang masih apa? Masih. Nah, itu namanya taufik. Nah, itu taufik yang paling besar adalah mengamalkan kebaikan dan ilmu yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan puncak taufik buat kita semua. Amin ya rabbal. Tapi ada lagi tuh taufik yang lebih besar dari itu, dari mengamalkan kebaikan atau ilmu yang kita dapatkan. Ikhlas karena Allah dalam beramal, itu juga taufik yang tertinggi lagi. Ya, udah ngaji, dengerin, nyampein, pahamin, menghayati, mengamalkan, puncaknya ikhlas dalam beramal. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Baik. Nah, ciri berikutnya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Ciri kaum mujrim berikutnya adalah orang yang dahulu di dunia mendustakan adanya hari pembalasan. Bapak, kita semua ini mengimani nggak adanya hari pembalasan? Mengimani ya. Apa tadi pembalasan? Hari di mana kita dimintakan pertanggunggan jawab oleh Allah dengan di BAP, ya, dengan apa? Ditanya oleh Allah segala apa yang kita perbuat di dunia, mulai sejak usia balik hingga ajal menjemput kita. Oh, semua ditanya, Pak. Oh, ada BAP-nya? Ada BAP-nya, Pak. Kira-kira berapa lembar tuh BAP-nya? Catatannya ada nggak? Ada. Catatannya, Pak, dalam bentuk digital. Jadi sebelum zaman digital sekarang nih, Al-Quran sudah beritahukan bahwa buku catatan amal kita berbentuk digital. Percaya nggak kira-kira? Kalau Bapak nanti buka Quran, ada ayat berbunyi gini, Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im, ya, dan seterusnya. Tuh di Quran itu kitabun marqum, artinya buku catatan amal dalam bentuk digital. Artinya, Pak, kalau sudah bentuknya digital, ada ungkapan, ya, jejak digital tidak akan hilang. Betul nggak? Ya, Pak, ya. Sampai-sampai taubat yang nggak bisa dihapus hanyalah melalui jejak digital. Pasti ada. Berapa pun tahun lalu sudah berlalu. Nah, ini kita orang-orang sekarang nih yang ada di sini khususnya pasti meyakini, mengimani akan adanya apa? Hari pembalasan. Kalau orang nggak mengimani, namanya nggak percaya dengan adanya hari pembalasan. Kalau kita, oh, sehari Bapak sadar nggak? Ibu sadar nggak? Kita berikrar akan adanya hari pembalasan 17 kali. Sadar nggak kira-kira? Kapan dan di mana itu, Pak? Dalam sholat kita mengikrarkan adanya hari pembalasan dengan membaca ayat Maliki
yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kami yakin Allah adalah penguasa dan pemilik hari pembalasan. Berarti kita mempercayainya, Pak. Nah, di sini kok ada ungkapan dalam Al-Qur'an wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami ini disebut orang mujrim karena waktu di dunia kami mendustakan hari pembalasan. Bapak, di sini Al-Qur'an menggunakan redaksi nukadzibu, bukan nakdzibu. Kalau kadzaba yakdzibu, nakdzibu artinya enggak percaya dengan hari pembalasan. Kalau kadzaba yukadzibu, nukadzibu takdziban artinya percaya melalui ucapan, percaya dengan pembenaran, tapi mendustakan dengan perbuatan. Itu namanya nukadzibu. Bapak, kalau orang percaya besok nih di BAP, Bapak diundang ya, besok dipanggil ke Polres untuk buat BAP. Kira-kira hari ini kita persiapan nggak? Persiapan nggak? Besok dipanggil untuk diaudit atau pejabat ya, misalnya pejabat diaudit. Kasusnya apa? Kasusnya tanda tangan tentang proyek sekian miliar. Waduh, besok panggil nih. Hari ini persiapan nggak? Nyiapin data, ya, nyiapin bahan. Karena kita merasa benar, kita nggak mau disalahkan, kita dihukum. Kita siapin bahannya. Baik, itu namanya nukadzibu biyaumiddin. Kita percaya besok hari pembalasan ada, tapi kita tidak mempersiapkan diri, menjaga ucapan, sikap dan perbuatan akan adanya hari pembalasan. Paham maksudnya? Itu namanya mendustakan hari pembalasan. Itulah cirinya kaum mujrimin. Jadi total 28 nih Pak nih. Total kesimpulannya ya, ada 9 ciri perilaku dari orang-orang mujrim, terangkum dalam 3 surah. Yang pertama Quran surah Al-Mutaffifin. Ya, ada 4 cirinya. Yang kelima terdapat dalam Quran surah Al-Mursalat. 6, 7, 8 dan 9 terdapat dalam Quran surah Al-Muddatsir. Walaupun masih banyak lebih dari 30 ciri perilaku orang-orang mujrim. Ya, saya baru kumpulkan ada 23. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan sampaikan lagi. Agar apa? Agar diri kita terjaga dari perilaku mujrim. Nanti tolong di rumah buka lagi Al-Qur'annya. Yang pertama Quran surah Al-Mutaffifin ayat 29 hingga selesai. Kemudian Quran surah Al-Mursalat ayat ke-45-46. Kemudian Quran surah Al-Muddatsir ayat 41 hingga 47. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perilaku jarimah dan Allah lindungi kita agar tidak menjadi seorang yang mujrim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahli al-Qur'an zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau bertanya, ya di ruangan bawah aja sambil ngeteh, insyaallah. Pak Gun, gimana kabarnya Pak Gun?
Saya